Sampai bulan Juni kemarin itu laporan kami yang di Puskopcuina aja ya, karena kan Ya, gerakan koperasi ini banyak Pak, yang Inkobdit juga ya, ada kan. Nah, ya, Federasi Nasional di Indonesia itu kan 2, Inkobdit dan kita. ya, Yang di bawah Inkobdit ya, saya kurang paham, tapi yang di bawah ya. kami itu ada 46 CU di seluruh Indonesia. Oh, Itu paling jauh di bagian barat itu ada di Kepulauan Nias, ya. dan paling jauh di sebelah timur itu ada di Merauke, Papua Hmm, Selatan. Yang di kami ya, ya, 46 ya, CU itu. Hadir kami ya, itu jumlah jumlah CU-nya itu di 18 provinsi. ya, Tapi KC-KC-nya, kantor-kantor cabang dari CU-CU ini ada di 23 provinsi di Indonesia. ya, ya. Nah, total aset kami 8,1 triliun per Juni. Hmm, 8,1 triliun. hmm. Kemudian total anggota kami 500.000 lebih. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Ya. saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memotret situasi dan keadaan koperasi Indonesia sampai saat ini. Nah, saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh perkoperasian, yaitu Bapak Agustinus Alibata, SPD MSI. Beliau adalah Ketua Pengurus Pusat Koperasi Kredit Union Indonesia, Puskop Cuina. Apa kabar Pak Agustinus? Baik, Pak. Kabar baik ya. Ya, baik. Beliau adalah seorang trainer, motivator, pengusaha, berpengalaman di bidang pelatihan sumber daya manusia, menjadi volunteer di Kredit Union, dan saat ini menjadi ketua pengurus pusat Koperasi Kredit Union Indonesia, sekaligus Direktur Lintas Cakrawala Indonesia atau LCI. Nah, supaya lebih jelas, Pak Agustinus bisa bercerita dengan singkat perjalanan karirnya di bidang perkoperasian sampai pada saat ini. Silakan, Pak. Baik, Pak. Saya sebenarnya di gerakan koperasi itu sebagai volunteer ya. Jadi saya tidak Ya, pernah menjadi staf, tidak pernah menjadi ya, pegawai ya. Saya menjadi volunteer. Jadi pertama-tama saya dulu mulai dengan menjadi volunteer atau menjadi pengurus di koperasi primer di Credit Union Panco Dengeri. Jadi mulai dari ya, tahun 2012 ya. ya, Kemudian menjadi pengurus di sana 2 kali menjadi ketua, 2 periode menjadi ketua ya, pengurus di CU Panco Dengeri. Kemudian menjadi pengurus di koperasi sekunder yaitu Puskopcuina, Pusat Koperasi Kredit Union Indonesia, Koperasi Sekunder Federasi Nasional Kredit Union di Indonesia. ya. Ya. Lalu sampai hari ini saya kemudian menjadi ketua Puskopcuina.
Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan, Pak, ini gerakan kredit union ini kalau nggak salah sudah begitu berkembang dan kenapa namanya kredit union itu ya kalau sekarang kan istilahnya koperasi simpan pinjam atau KSP dan juga lebih unik lagi kelihatannya lebih banyak berkembang di Kalimantan, Pak. Kenapa? Ya, sebenarnya kami itu adalah kredit union. Kredit union itu adalah entitas usaha sebenarnya yang agak berbeda dari KSP. Hmm. Jadi kredit union itu didirikan digagas dan didirikan oleh Raiffeisen, wali kota Jerman. Jadi Hmm. tahun 1000 1800-an ya, 1848 ya. Dan credit union itu berkembang di Jerman, kemudian menjadi salah satu bentuk dari koperasi simpan pinjam. Nah, kemudian Indonesia sendiri sebenarnya eh, di Kalimantan dibawa oleh KUKO dulu. KUKO itu Incobdit sekarang. Jadi KUKO itu Credit Union Counseling Office di Jakarta. Kemudian dalam perkembangannya kami banyak mengembangkan CU-CU di Kalimantan. Dulu sebenarnya di bawah oleh Gereja Katolik dulunya, yaitu Ya, Delsos, Delegatus Sosial Keuskupan Agung Pontianak. Kemudian dalam perkembangannya dibawa dilebarkan oleh Gerakan Karya Sosial Pancur Kasih dulunya ya. Jadi eh, lalu Gereja Katolik lewat lewat Delsos, Delegasi Sosial Keuskupan Agung Pontianak ya, itu membuat kursus-kursus Credit Union di Kalimantan Barat ya, ini dan dibuatlah Credit Union Laboratorium, yaitu ya, sekarang ini namanya Credit Union ya, Katulistiwa Bakti Pontianak. Itu ya, dulu ya, dulu CU laboratoriumnya. Sekarang Katulistiwa Bakti itu secara aset kurang lebih 700 miliar ya. ya, Ya. Nah, dan berkembanglah CU-CU di Kalimantan Barat tadi. Ada CU ya, Lantang Tipo, ada hmm, CU Pancur Kasih, ada CU Bonaventura, ya, ada CU Katulistiwa Bakti, dan juga ada CU-CU yang lain termasuk CU kami, CU Pancur Dengeri di Ketapang, Kalimantan ya, Barat. Nah, dan eh, gerakan kredit union diperkuat oleh kehadiran gerakan karya sosial Pancur Kasih itu ya, kemudian membuat semacam strategic planning hmm, untuk gerakan CU sehingga CU menjadi lebih berkembang ya. hmm, Nah, dalam perkembangannya kredit union primer ini mengorganisir diri untuk mendirikan yang namanya dulu BK3D, Badan ya, Koordinasi Kredit Union Kalimantan, BK3D ya, Kalimantan. ya, Dalam perkembangannya BK3D Kalimantan menjadi BKCU Kalimantan, BKCU Badan Koordinasi Kredit Union Kalimantan. ya, Dalam perkembangannya menjadi Puskopjoina, Pusat Koperasi Kredit Union Indonesia. ya, Nah, jadi kami itu sebenarnya adalah gerakan kredit union. Nah, ya, hanya di Indonesia itu Pak kan kalau kami pakai nama kredit union itu nggak bisa. ya, Ya, artinya tidak jelas jenis kelaminnya kan. ya, Nah, tapi usaha pokoknya atau core bisnisnya itu kan simpan pinjam. ya, Sehingga kami harus mengurus badan hukum sebagai sebuah ya, usaha, itu pemerintah memberikan nomenklatur KSP. ya, Maka kami hmm, harus berafiliasi berbadan hukum KSP semuanya sehingga semua KSPCU, KSPCU, KSPCU. ya, Jadi secara hmm, badan hukum kami diberi oleh pemerintah ya, KSP, Koperasi Simpan Pinjam. ya, Nah, sebagai entitas usaha yang ada di Indonesia ini dan menaati peraturan dan perundangan tentang perkoperasian. Tetapi sebenarnya secara ya, tata kelola kami model CU. ya, Nah, ada beberapa prinsip ada beberapa prinsip yang agak berbeda. Nah, lalu kemudian eh,
karena bagaimanapun kita di Indonesia kan tidak bisa namanya kita tidak punya semacam legalitas ya. Jadi sehingga Ya, kami lebih banyak mengidentifikasikan diri sebagai ya, KSP. ya. Secara legal bentuknya KSP. Tetapi sebenarnya apa Pak perbedaan dengan KSP pada umumnya dan di Indonesia juga berkembang itu yang dari apa ya komunitas Muslim itu namanya BMT misalnya. Jadi Ya, juga ada koperasi-koperasi yang lain yang umum gitu ya. eh, beda prinsipnya, ada beberapa hal yang berbeda ya. Kalau mungkin kalau dari segi pilar sama, pilar kita kan Ya, pendidikan, swadaya, dan solidaritas. Itu tiga ya, pilar utama CU itu. ya, Nilainya nilai koperasi sama, ya. Prinsip-prinsip koperasi sama. Tapi yang membedakannya adalah yang pertama itu dari segi produk. ya, Yang saya pribadi bisa melihat perbedaan antara KSP dan CU adalah di produknya. ya. KSP itu umumnya di mana-mana tunggal produknya. Produknya cuma Hmm, satu, simpan, dua, pinjam. Itu ya, produknya. ya, Produknya dua, simpan dan pinjam. ya, Nah, simpan itu juga satu jenis. Jadi dia hanya punya simpanan pokok, simpanan wajib, dan ya, disebutnya simpanan sukarela. Itu ya, kalau KSP. ya, Nah, lalu pinjaman biasanya ya hanya satu pinjaman gitu kan. ya, Nah, kalau CU itu mengadopsi bahwa CU adalah alat bagi anggotanya untuk meningkatkan kualitas hidup hmm, dan CU adalah alat bagi anggotanya untuk bagaimana dia meningkatkan kualitas hidup secara signifikan dan menjawab kebutuhan-kebutuhan keuangan anggota di sepanjang rentang kehidupan. ya, Itu ide dasarnya ya. Ide dasar yang penting ini lalu melahirkan produk CU ya, bermacam-macam. Jadi CU itu sebagai KSP dia juga ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Tapi ya, di luar simpanan pokok dan simpanan wajib, CU itu meng-create berbagai macam ya, jenis simpanan. ya, Yang simpanan itu untuk menjawab kebutuhan keuangan anggota dan ya, untuk menjawab tujuan keuangan anggota di sepanjang rentang kehidupan. ya, Jadi sehingga dia melahirkan ada simpanan untuk pendidikan, ya, ada simpanan untuk darurat, ya, ada simpanan untuk hari tua, ada ya, simpanan untuk membangun aset, ya, ada simpanan untuk membangun usaha, ada ya, simpanan untuk perumahan, ada simpanan untuk kendaraan, dan seterusnya. Jadi rata-rata CU itu punya simpanan, jenis-jenis simpanannya ya, itu di ya, atas 5, ya, bahkan 6 sampai 10, bahkan di atas 10. Banyak ya, CU-CU yang besar itu jenis simpanannya sudah di atas 10. ya, Nah, KSP itu bertahan dengan dua simpanan. Simpanan ya, harian dan simpanan berjangka, seperti bank kan? ya, ya, Bank kan cuma ada dua simpanan tuh, simpanan harian dan simpanan berjangka, ya, simpanan dan deposito. Nah, ya, KSP juga begitu umumnya, hanya ada dua simpanan, simpanan harian dan simpanan berjangka. ya, Nah, sementara CU itu simpanannya sampai 10 ya, sampai 12 simpanan. ya. Jadi Itu simpanan membangun ya, aset, simpanan ya, deposito tadi berjangka, ya, kemudian simpanan perumahan, simpanan ya, pendidikan, simpanan hari tua, simpanan darurat dan seterusnya. ya. Ada Nah, yang mirip seperti platform asuransi kalau begitu. nah, eh, nanti saya jelaskan itu. Lalu Ya, ada pinjaman. Pinjaman itu, pinjaman itu banyak juga jenisnya. Ada ya, pinjaman untuk usaha produktif. Misalnya ada pinjaman untuk serba aneka atau simpanan pinjaman serba aneka, simpan pinjaman untuk kepentingan apa ya, saja. ya, Ya, ada pinjaman untuk perumahan, hanya untuk tujuan perumahan. Ada ya, pinjaman untuk kendaraan, hanya untuk kendaraan.
ada pinjaman untuk menciptakan aset seperti beli tanah, beli rumah dan seterusnya. Ya. Ada pinjaman untuk produktif buka usaha. Nah, tiap karakteristik pinjaman ini beda-beda balas jasa pinjamannya atau bunga pinjamannya. Semakin konsumtif, balas jasa pinjaman itu semakin tinggi, semakin produktif, balas jasa pinjaman itu semakin rendah. Ini didesain untuk mendorong anggota supaya anggota itu cenderung untuk produktif Ya. atau menciptakan usaha-usaha produktif atau income generating atau sumber pendapatan. Nah, itu sebenarnya. Ya. Nah, kan Ya. kita produk utama kita simpan pinjam, Pak. Ya. Nah, tapi tadi saya bilang tentang pilar. Pilar Ya. kita itu kan pendidikan, dimulai dari pendidikan, berkembang melalui pendidikan, dan dikontrol melalui pendidikan. Pendidikan utama di CU itu tentang, yang pertama analisis sosial, Ya. yang kedua berbicara tentang dasar-dasar kredit union, yang ketiga berbicara tentang apa arti simpanan di kredit union dan pinjaman di kredit union, yang keempat kita berbicara tentang usaha produktif. Ya. Nah, itu sebenarnya jadi CU itu tidak bisa masuk tanpa melalui pendidikan, tidak bisa berkembang tanpa. Jadi salah satu pilar CU itu pendidikan. Maka CU itu punya dua misi, misi ekonomi dan misi sosial. Misi sosial itu salah satunya mengedukasi anggota supaya anggota punya kecerdasan keuangan. Ya. Ini yang tidak dimiliki oleh lembaga lain. Masuk perbankan kan nggak pernah mendidik anggotanya untuk bisa cerdas keuangan. Kalau CU itu misinya di situ. Lalu yang kedua swadaya, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Maka CU itu cenderung menjadi koperasi closed loop, bukan open loop. Di Indonesia kan ada dua koperasi, kategori koperasi ya, koperasi open loop dan koperasi closed loop. Koperasi open loop itu adalah koperasi yang boleh mendapat dana penyertaan dari luar. Oh. Ya, kalau closed loop itu koperasi yang tidak membolehkan dirinya untuk menerima dana penyertaan dari luar. Jadi dana itu harus hanya dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Nah, kalau biasanya koperasi kena krisis kurangnya liquid, ya dia kan akhirnya bisa mendapat dana penyertaan dari luar. Kalau kita kan liquidnya cenderung over. Kenapa? Karena banyak produk simpanan tadi. Jadi uang masuk banyak. Nah, itu sebenarnya rahasia CU, kenapa CU jadi besar-besar itu. Karena CU itu punya banyak produk simpanan yang dapat mendatangkan uang dari anggota banyak. Nah, itu sebenarnya. Lalu prinsip yang ketiga, pilar yang ketiga itu adalah solidaritas. People helping people to help themselves. Anda susah, saya bantu, saya susah, Anda bantu. Menolong orang untuk menolong diri sendiri. Nah, ini yang kami yakini sebagai pintu masuk untuk membangun self-help, menolong diri sendiri. Jadi CU itu sebenarnya alat untuk menolong diri sendiri. Dan menolong orang lain. Nah, salah satu pilarnya itu kami ada pilar solidaritas. Tiga bentuk solidaritas dulunya kami buat. Yang pertama itu solidaritas dalam hal duka, kedukaan. Nah, berangkat dari kearifan lokal, kalau orang di Kalimantan ini kalau berduka, orang Dayak khususnya, kalau berduka biasanya orang keluarga yang berduka itu kita bawa beras, bawa ayam, bawa kopi, gula, sehingga keluarga yang meninggal dunia itu mendapat pertolongan dari keluarga sekitarnya dan keluarga umumnya dan orang-orang yang kenal dengan dia. Jadi dunia modern ini kan orang mulai dengan meninggal dunia bawa amplop kan Pak. Nah, kalau kami dulu kan nggak ada amplopnya Pak. Jadi yang ada ayam, barang, ya barang-barang lah ya. Itu gerakan solidaritas. Nah, dalam dunia CU kita terjemahkan kata solidaritas itu salah satunya solidaritas dalam bentuk orang kalau meninggal dunia, salah satu solidaritas. Solidaritas itu muncul dalam bentuk beberapa. Kalau orang Dayak itu munculnya dalam bentuk satu sakit, dua meninggal, tiga berkesusahan.
Misalnya ya maka ada perang suku kan. Itu kan Ya, bentuk solidaritas. Bentuk ya, solidaritas. Jadi ya, orang susah kita bantu kan. Kesusahan ya, dia apa? Kesusahan dia meninggal. Kesusahan ya, dia ada musuh, kita bantu menghalau musuhnya ya, kan. Nah, ya, kesusahan dia apa? Kesusahan dia ya, sakit. Nah, gerakan itu dibawa ya, ke CU ya, menjadi begini model. Kalau kemudian orang itu sakit, ya, ya kita pergi ke rumah orang sakit itu, ya bawa beras, hmm, bawa apa atau apa ya, yang bisa kita tolong kan begitu. ya, Nah, dibawa ke CU dalam bentuk kalau orang meninggal dunia, kita beri bantuan, bantuan meninggal dunia. hmm, hmm, Namanya solidaritas kedukaan. hmm, Nah, tapi yang masih hidup kan yang memberi, yang mati kan nggak mungkin yang mati. Nah, ya, maka kita ilhami gini, apabila Anda menjadi anggota CU, selagi Anda sehat dan hmm, masih hidup, setiap tahun Anda menolong diri Anda sendiri dengan hmm, cara memberikan sumbangan atau mengiur ke CU sebesar misalnya 50.000, 100.000, bermacam-macam hmm, tipe tiap CU. hmm, hmm, Apabila Anda meninggal dunia, anggota-anggota lain memberikan bantuan kepada Anda dalam bentuk uang. Nah, hmm, kami tetapkanlah dalam rapat anggota biasanya apabila Anda masih sehat dan hidup itu menyetor atau mengiur setiap tahun 100.000 atau 50.000. Kalau meninggal dunia dapat pertolongan dari orang lain ya, sekurang-kurangnya 5 juta sampai 10 juta. hmm, Nah, jadi ini dianggap pemerintah hmm. sebagai bisnis asuransi terselubung. Sebenarnya Oh, tidak ada itu. ya, Saya sudah omong dengan OJK. ya, OJK paham itu, tapi kalau Polda nggak paham itu. Polda tahunya oh, undang-undang. ya, Karena saya pernah ya, oleh diskusi dengan Barreskrim. Ini ya, melanggar undang-undang, Pak. Dia bilang ini undang-undang peransuransian, ini praktek peransuran tasit terselubung. Sama hmm, banyak pihak juga nggak paham CU. Mereka pikir ini praktek perbankan terselubung, Zedo Bank. Padahal kita hmm, badan hukumnya koperasi. Tapi hmm, mereka bilang beda koperasi kami. Memang beda, Pak. Karena koperasi kami itu tadi CU. Bukan KSP yang walaupun badan hukum ya, kami KSP. Tapi kan prakteknya KSP kan tadi produknya kan cuman harian dan ya, berjangka. Kami kan ya, membuat ya, produk-produk yang banyak. ya, Kalau ditanya orang, kenapa kalian buat produknya banyak? Ya karena kan produk kami ciptakan ya, untuk mengantisipasi kebutuhan keuangan anggota di waktu yang akan datang. ya, Kalau anaknya mau sekolah, uangnya ada. hmm, Kalau mau sakit, uangnya ada. Anak mau sekolah, uangnya ada simpanan pendidikan. Orang mau sakit, uangnya ada simpanan darurat. Mau ya, tua pensiun, ada duitnya dan simpanan pensiun. Kan ya, gitu Pak buatnya. ya, ya, Sehingga anggota kredit union itu mengalami kebebasan keuangan. Yang disebut ya, kebebasan keuangan adalah sebuah situasi yang membebaskan anggota dari rasa khawatir dan kesulitan keuangan di sepanjang rentang kehidupan. Kalau dia ya, sakit uang ada, nggak khawatir dia. Kalau mau sakit nggak khawatir uangnya ada. Kalau mau sekolah juga nggak khawatir uangnya ada. Mau pensiun pun petani bisa pensiun uangnya ada. Itu yang kami konsep. Dan konsep itu bukan konsep saya. Konsep itu bukan konsep Kalimantan. Konsep itu konsep trade union universal. hmm, Nah, hanya orang yang ya, nggak mengerti tata kelola CU, dia ya, bilang ini Zedo Bank. ya, Iya, ya, sama dengan tadi. Orang yang nggak ngerti tata kelola baik, CU, nggak ngerti pilar CU, dia bilang ini ya, praktek perasuransi. Bukan. Ini praktek ya, solidaritas. People helping people to help ya. themselves. Nah, Pak, saya lihat CU ini bergerak, basisnya adalah trust. Jadi anggota bergabung pasti trust. Juga para pengurusnya mengendalikan itu pasti juga berdasarkan apa ya? Kalau saya lihat keyakinan atau nilai-nilai moral tertentu. Nah, itu apa Pak yang mendasari itu? Misalnya orang percaya, itu kalau simpanan jangka panjang kan tidak semua orang percaya itu kan ragu. Iya, Nah, iya. apa dasarnya? Apakah agama atau apa pengalaman yang panjang mengikuti apa CU atau seperti apa?
sebenarnya harus saya ungkapkan secara terus terang, Pak. Banyak juga CU yang collab, Pak. Oh, Nah, hari ini kan orang hanya melihat hari ini CU itu kan berhasil kan, Pak ya. ya, Tapi kan sebenarnya ini jatuh bangun, Pak. Banyak CU-CU ya, yang sudah hancur, Pak. ya. Dan masyarakat trauma. Tapi banyak Hmm, juga CU yang berkembang dan masyarakat percaya. Jadi kalau ditanya ya, ini kan bukan karena suku, bukan karena agama, karena ya. tata kelola. Tata Oh, kelola. Jadi kalau ditanya itu, kenapa bisa begitu ya CU? Karena tata kelola. ya, Tata kelola CU yang baik itu harus menggabungkan dua prinsip penting, yaitu ya. good people dan good system. Hmm, Nah, jadi CU-CU di Kalimantan ini yang berkembang bukan karena suku dan agama dan juga yang ya, lainnya, tapi karena sistemnya baik. ya, Sistemnya punya sistem. Nah, bahkan kami ya, kan digitalisasi sekarang itu kami sudah punya sistem ya, menggunakan aplikasi semua. ya, ya, Simpan pakai aplikasi, pinjam pakai ya, aplikasi, cek saldo aplikasi, belanja-belanja, pindah uang dan transfer dan seterusnya ya, ya. Bekerja ya, sama dengan bank ya, supaya kita karena kita nggak punya izin di situ kerjasamanya dengan bank. ya. Nah, Ya. baik. Jadi Nah, koperasinya modern gitu. ya, kalau pusat Koperasi CU Indonesia ini sampai sekarang anggotanya berapa, Pak? Dan berapa apa kumpulan aset dari seluruh anggota ini? Sampai bulan Juni kemarin itu laporan kami yang di Puskopcuin aja ya. Karena kan Ya, gerakan koperasi ini banyak, Pak. Yang Inkobdit juga ya, ada kan. Nah, ya, Federasi Nasional di Indonesia itu kan dua, Inkobdit dan kita. ya, Yang di bawah Inkobdit ya, saya kurang paham, tapi yang di bawah ya. kami itu ada 46 CU di seluruh Indonesia. Oh, Itu paling jauh di bagian barat itu ada di Kepulauan Nias ya, dan paling jauh di sebelah timur itu ada di Merauke, Papua hmm, Selatan. Yang di kami ya, ya. 46 ya, CU itu. Hadir kami ya, itu jumlah jumlah CU-nya itu di 18 provinsi. ya, Tapi KC-KC-nya, kantor-kantor cabang dari CU-CU ini ada di 23 provinsi di Indonesia. ya, ya. Nah, total aset kami 8,1 triliun per Juni. Hmm, 8,1 triliun. Kemudian total anggota kami 500.000 lebih. hmm, Nanti ya, pasnya akan saya kasih tahu. ya, Saya WA ya, Bapak. ya. Nah, kemudian tadi ternyata CU yang Bapak sampaikan punya permasalahan dengan pembinaan pemerintah atau apa ya komunikasi dengan pemerintah sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan dianggap pelanggaran hukum dan sebagainya. Nah, kira-kira solusi atau setidaknya usulan dari Bapak apa untuk menyelesaikan itu? Begini, sebenarnya pemerintah ini dengan kita baik-baik tidak baik. Hmm. Saya katakan baik karena pemerintah berusaha untuk membuat regulasi Ya, yang untuk menyehatkan gerakan perkoperasian secara umum, ya kan? ya, ya, Nah, lalu dengan beberapa macam karakteristik koperasi kita kan ada 5. Ada ya, ya, koperasi konsumen, ada koperasi ya, produsen, ada ya, koperasi simpan pinjam, koperasi jasa dan seterusnya ya. ya, Nah, ya, KSP ini kan hanya salah satu ya, jenis koperasi. ya, Lalu ketika pemerintah membuat undang-undang kan mesti ada keseragaman. ya. Sampai hari ini pemerintah belum bisa melahirkan undang-undang terbarunya. Undang-undang kita kan Oh, masih undang-undang jadul ya. ya, Undang-undang, ya, ya. Bapak pun tahu kan, Undang-Undang Dua nomor lima sembilan dua. 25 tahun 92. Ya, Itu undang-undang yang belum pernah diperbaiki. Kalau mau ya, diperbaiki pun pernah muncul tapi digugat kemudian ya, batal di ya, MK. betul. Dan pemerintah sampai hari ini masih kesulitan untuk mengatur dan membuat Ya, undang-undang. Adapun draftnya belum masuk prolegnas ya, karena juga tidak menjadi prioritas bagi pemerintah pusat. ya, Nah, ini salah satu kesulitan hmm, kita untuk ya, mendorong adanya undang-undang yang baru yang komprehensif untuk ya, kita ya, itu belum belum bisa. ya, Jadi harapan kita kepada pemerintah yang pertama adalah ya, memban mem- apa, me- me- merevisi melahirkan undang-undang ya, tentang perkoperasian yang komprehensif.
Nah, undang-undang Ya. seperti undang-undang P2SK itu, undang-undang itu kan juga mengkerdilkan gerakan CU. Heeh. Bukan aja ya, mengkerdilkan itu kan undang-undang yang lahir agak prematur kan. Ya. 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 Pandangan saya tapi Pak ya, pandangan saya, Ya. bisa salah pandangan saya. Iya, iya. Nah, baik. Kalau misalnya ya perjuangan memperbaiki undang-undang koperasi ini nanti berjalan dan akhirnya dibahas, menurut Bapak apa bagian yang penting harus dimasukkan? Bagian yang penting harus dimasukkan tadi adalah yang pertama khusus untuk KSP ya Pak ya, khusus untuk Ya, Union itu yang pertama adalah tentang keanggotaan. ya, Nah, keanggotaan. Keanggotaan itu sebenarnya kita inginnya ada dua, yaitu ya, anggota biasa dan anggota luar biasa. ya, Anggota luar biasa itu juga tidak hanya berkaitan dengan status luar biasa kewarganegaraan dan sebagainya, tapi luar biasa dalam arti rentang umur. Kita hmm, di Indonesia diajarkan anak kecil harus menabung. Sejak kecil ya, kamu harus menabung, tetapi tidak diakomodasi sebagai anggota di CU atau di KSP. hmm, Dianggap anggota ya, itu yang 17 tahun up. Itu kan ya, anggota biasa. Tapi kalau mau, anggota harus ada anggota luar biasa dong, Pak. Anggota dari kecil. hmm, Karena kita ya, mengedukasi anak-anak dari kecil harus berhemat, menabung. Ini hmm, ajaran utama CU. Ajaran utama ya, CU itu kan bekerja, berhemat, dan menabung. hmm, Nah, maka ya. kooperasinya simpan pinjam, bukan pinjam simpan, tapi simpan pinjam. Gitu. Jadi kan kita mendorong orang dari kecil sudah berkredit union. Nah, ini harus Ya, diakomodasi dengan undang bahwa anggota ya, CU atau KSP itu harusnya adalah bisa anggota anak-anak ya, ya, dengan hak terbatas. Hak ya, terbatas itu misalnya dia belum boleh pinjam sampai dia usianya menginjak dewasa, kan? ya, Tapi dia boleh ya, boleh menabung ya, gitu. ya, Kita juga ya, begitu di CU itu sebenarnya kami ya, begitu. Ya, ya. mengajarkan Baik, anak-anak tidak boleh jadi anggota CU gitu. ya, Sejak lahir ya, bahkan orang tuanya ya, harus menyiapkan anaknya untuk menjadi ya, sarjana. ya, Lalulah anak itu dibuat buku simpanan, menyimpan anak itu tidak boleh ya, ditarik tuh. Tidak boleh ya, ditarik, tidak boleh dipinjamkan, tidak boleh ya, meminjam dia, karena belum punya ya, hak, yang ya, dibatasi. Tapi sudah boleh menabung sebagai bagian dari edukasi. ya. Nah, itu Baik, undang-undang kita kurang mengakomodasi, itu sepemahaman saya ya. ya, ya, Jadi itu syarat keanggotaan itu yang pertama. ya, Yang ya, kedua, tentang definisi. ya, Harus jelas bahwa koperasi ini sekarang kan dianggap sebagai sebuah apa ya, badan usaha gitu ya. ya, Kalau pandangan saya, koperasi itu bunyinya dalam undang-undang ya, harus ya, kumpulan orang-orang yang saling percaya, yang ya, menyatukan kekuatan ya, untuk membangun kualitas hidupnya. ya, ya, Itu sebenarnya definisinya. Bukan ya, karena kita dianggap bisnis kan. ya, Sebenarnya kan koperasi bukan kumpulan uang, Pak. Koperasi ini kan kumpulan orang yang menyatu orang, dan berdaya. Jadi harus ya, kembali ke definisi itu sebagai kumpulan orang. ya, Nah, itu tentang definisi dalam undang-undang. Itu dua ya, hal. Yang ya, ketiga tentang produknya. ya, Jadi jangan dibatasin produk KSP itu hanya simpanan harian dan simpanan ya, berjangka. Harusnya produk-produk KSP itu nah, simpanan kepemilikan ya, dan simpanan-simpanan yang untuk membangun kualitas hidup. ya, Bunyinya seperti begitu ya, ya, produknya. Nah, ya, lalu kita sekarang kan lalu yang kedua, KSP harus membuat produk solidaritasnya, ya, dilindungi. Jangan dianggap itu sebagai usaha usaha ya, oke, usaha perasuransian, bukan. ya, Karena bagaimana kita menerapkan pilarnya? Pendidikan, swadaya, dan ya, solidaritas. Bagaimana kita ya, menerapkan prinsip solidaritasnya, tapi produknya tidak mencerminkan.
Itu namanya Baik. ya jarkoni, iso ngajar iso nglakoni. Iya, baik. Ngomong Nah, tok solidaritas, iya. tapi faktanya Nah, nggak ada. iya. Pak Itu diakomodasi Agustinus, dalam undang-undang. ya, terakhir saya mau tanya begini, itu ide-idenya bagus, tapi bagaimana cara menjamin? Karena itu kan jangka panjang. Nah, masyarakat itu kan sering trauma. Kalau menyimpan pada saatnya dibutuhkan, itu uangnya tidak ada. Itu seperti apa dicantumkan di undang-undang kayak begitu? Nah, di undang-undang kita kan gini, Pak. Kami kan juga menjamin, Pak. Ya, Kami menjamin, Pak. Ada dua jaminan. Jaminan yang ya, pertama itu jaminan internal. ya, Jaminan yang kedua itu jaminan eksternal. ya. Jaminan internal itu, kenapa koperasi-koperasi di Kalimantan ini kuat? Kami punya dana cadangan risiko, Pak. Oh, Maka kami memang, saya bilang tadi, ini kan kita ngomong kulit-kulitnya, Pak. Banyak hal. Nah, ya, secara tata kelola misalnya, ya. kami tidak menganut penkes. Hmm, Tapi kalau pemerintah memberi kami penkes, senang hati kami terima. Bagian dari ya, kepentingan kami dan bagian kami adalah bagian dari pemerintah. Kalau ya, pemerintah memberi kami penkes, senang hati kami terima. ya. Tapi alat yang kami kembangkan tidak sama dengan penkes. Alat yang kami Hmm, kembangkan sesuai dengan standar ICCU, ASEAN Confederation for Credit Union. Kami menggunakan hmm, analysis first sebagai tolak ukur kesehatan. Kami harus membangun dana cadangan risiko. Nah, itu kami simpan untuk apa? Untuk mengatasi terjadi kalau NPL di atas 12 bulan. hmm. Nah, kami punya modal lembaga. Ya, modal lembaga itu dikumpul dari Ya, semua total dana cadangan. Itu untuk mengantisipasi ya, kalau lembaga kami punya DCU, kalau lembaga hmm, mengalami kerugian, misalnya ya. berangkasnya kena gondol maling, yang gantinya siapa? Ada DCU-nya kan. Ya, ya, ya. Lalu kami punya modal lembaga yang kalau misalnya kita mengalami orang ras dan segala macamnya, kami punya modal lembaga. Jadi secara internal Ya, ada tata kelolanya sehingga CU itu kuat. Kalau dia kuat, dia orang trust. ya, Kalau dia nggak kuat, orang nggak trust. Kan nggak mungkin, Pak. ya, Kita sekarang di ya, Kalimantan Barat aja sudah ada 3 CU yang 3 triliunan, 2 triliunan, hampir 4 triliunan. Nggak mungkin kan ya, orang nggak percaya kalau asetnya 4 triliunan. ya, Kenapa orang ya, percaya? Sekali lagi kena tata kelola. ya, Good system. Kami itu ada ya, dua, good people dan good system. Kalau good ya, people masuk ke sistem yang rusak, orangnya juga rusak. ya, Tapi kalau eh, good bad system, bad people masuk ke good system, rusak juga. Jadi memang ya, masih seimbang. ya, Sistem yang dibangun ini seimbang. Kami kan mengacu ya, standar tata kelola Credit Union Asia ya. ya, Nah, lalu ada perlindungan eksternal. ya, Perlindungan eksternal itu terhadap satu hutang dan satu simpanan. ya, Hutang itu adalah melindungi seperti melindungi hutang. Jadi kalau orang-orang hmm, minjam, kalau dia meninggal dunia kan hutangnya siapa yang lindungin? ya, ya, Nah, lalu kalau dia simpanannya itu siapa yang lindungin? Kita buat ya, perlindungan simpanan dan pinjaman. ya, Dulu kami membuat sendiri. Karena kenapa? ya, Karena kami namanya menolong diri sendiri itu kan harus buat sendiri karena ya, pemerintah kan nggak buat untuk ya, kita. ya. Tapi lagi-lagi kita disalahkan karena dianggap ada bisnis perangsuransian. Oh, Sebenarnya itu ya, usaha kita untuk membuat lembaga kita jadi aman. ya, Nah, tapi ya, pemerintah juga nggak memberi solusi. Nah, ya, solusinya adalah ya udah kamu ke asuransi semua sekarang. Ke asuransi kan persoalannya kan masuknya mudah, klaimnya susah. ya, itu yang Kalau masalah. klaimnya susah, melandai, Nah, kan yang jadi masalah kan CU-nya, citra CU di mata masyarakat kan jadi turun. Kenapa? ya, Kenapa kalau kami itu membuat perlindungan susah? Karena kerjasama dengan asuransi tadi. Coba kalau dikelola sendiri. ya, Kami dulu mengelola ya, sendiri nggak pernah susah loh, Pak. ya, Tapi ya, begitu baik. dikasih ke asuransi, susahnya minta ampun. Tingkat dewa susahnya. Ya, ya. Oke, Iya. baik. Nah, harapan kita, Ya, perlindungan ini ada dalam undang-undang. ya, Jadi nanti tertulis, oke. itu harapan saya terhadap undang-undang yang berikutnya, Pak. Ya, karena mungkin Ya, Bapak bisa bersuara lah ke sana kan. ya, Nah, oke. Ya, jadi
harapan yang berikutnya kepada pemerintah adalah dalam undang-undang tadi selain hanya keanggotaan, nama, produk, juga berkaitan dengan perlindungan simpanan dan pinjaman yang harus dibuat sendiri. Boleh dibuat primernya, boleh dibuat sekundernya. Jadi nanti di undang-undang itu dibuatnya begini. Koperasi sekunder wajib membuat perlindungan terhadap simpanan dan pinjaman anggotanya. Bunyinya begitu. Sehingga nanti kalau kami membuat itu tidak dianggap sebagai asuransi terselubung gitu. Iya, oke. Ya. Baik. Itu harapannya. Tapi sekali lagi bahwa undang-undang tidak komprehensif. Sehingga tidak ada payung hukumnya kalau kita mau buat. Pak, saya sebenarnya yang belum tersampaikan saya tadi adalah mengapa CU, Pak? Nah, CU adalah alat untuk memerangi kemiskinan. Dan kemiskinan itu diyakini oleh Ray Payson sebagai pendiri CU dan kami yang melanjutkan CU ini, kemiskinan hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri. Bantuan apapun modelnya termasuk bansos itu tidak menolong orang miskin dan justru mendorong orang miskin ke dalam jurang kemiskinan yang lebih dalam dan menciptakan kemiskinan dan ketergantungan yang lebih tinggi. Jadi kemiskinan hanya dapat ditolong oleh diatasi oleh orang itu sendiri. Maka kalau mau keluar dari kemiskinan caranya harus self help, menolong diri sendiri. Rumus utama dari self help adalah berhemat dan menabung. Menabungnya di kredit union. Maka kredit union itu kami yakini adalah alat untuk memerangi kemiskinan. Itu nomor satu. Nomor dua, kredit union tadi menciptakan banyak produknya kan Pak. Sehingga kredit union setelah orang keluar dari kemiskinan, dia akan membawa anggotanya untuk menciptakan kesejahteraan. Kalau orang sudah sejahtera, orang akan naik lagi kelas menjadi kaya. Jadi kredit union itu alat untuk memerangi kemiskinan, alat untuk menciptakan kesejahteraan, alat untuk membangun kekayaan. Dan yang keempat, puncaknya adalah kemandirian keuangan atau kebebasan keuangan. Kebebasan keuangan bukan seperti yang dikatakan Robert Kiyosaki itu ya. Tapi kebebasan keuangan yang kredit union maksud adalah anggota kredit union sepanjang rentang kehidupannya tidak mengalami rasa khawatir dan tidak mengalami kesulitan keuangan, maka karena semua kebutuhannya ada di kredit union. Jadi intinya kredit union itu alat untuk memerangi kemiskinan, alat untuk menciptakan kesejahteraan, alat untuk membangun kekayaan, dan alat untuk mencapai kemandirian. Baik. Terima kasih sekali Pak Agustinus Salibata, SPD MSI, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Kredit Union Indonesia, Poskop Cuina. Saya kira diskusinya menarik, cuma karena kita terbatas waktu, mungkin ini akan memberikan banyak informasi, banyak gagasan, baik untuk masyarakat maupun juga untuk pemerintah. Mudah-mudahan apa yang ideal tadi benar-benar bisa menjadi kenyataan dan memberi kesejahteraan dan perlindungan kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak. Selamat. Terima kasih Pak. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi